kita bisa bertemu untuk melakukan acara rutin kita pengajian subuh, dan alhamdulillah Ustaz kita juga sudah ada di sini karena waktu sudah selesai. Kita mulai pengajian ini dengan membacakan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kita tentang tafsir, yang kita akan mempelajari mendiskusikan bersama tafsir Mudaththir. Pertemuan yang lalu kita telah sampai di dalam ayat ke-15 dari surat Al-Mulk. Sekarang kita akan melanjutkan ayat ke-16. Insyaallah ta'ala kalau ada waktu kita selesaikan surat Al-Mulk. Terakhir dalam ayat ke-15 kita membahas tentang nikmat Allah SWT, yaitu kita diciptakannya bumi, kemudian kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berjalan di bumi dan mencari makan dan mencari rezeki yang ada di bumi. Ayat ke-16 Allah SWT menyebutkan tentang nikmatnya, yaitu dengan ditahannya atau ditangguhkannya azab. Kita baca sejak ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. A'amintum, apakah engkau merasa aman dari man fis sama', dari yang ada di atas langit, an yakhsifa bikumul ardha, yang dia itu mampu atau akan yakhsifa itu menenggelamkan bumi dengan segala isinya. Apakah kamu merasa aman dari Allah yang ada di atas langit, an yakhsifa bikumul ardha, yang akan menenggelamkan bumi segala isinya, fa idza hiya tamur, yang dia ketika itu dia bumi itu tamur, bumi itu berguncang. Bahasa-bahasa ini kita lanjutkan saja. Amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiban. Apakah kamu merasa aman dari yang ada di langit, an yursila 'alaikum hasiban, yang dia itu mampu mengirimkan ke atas kalian hasiba. Hasiba itu angin yang bisa menerbangkan menerbangkan debu atau kerikil-kerikil kecil. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan mengetahui kaifa, bagaimana nadhir, bagaimana peringatan. Bahasa-bahasa ini, misalnya Allah Ta'ala, bahasa ini sering dipakai di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit, itu yang maksud adalah Allah SWT, yarhamukum man fis sama, maka yang ada di langit akan menyayangi kamu. Maka sama ini bahasanya adalah, apakah engkau merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Bukan berarti Allah itu di langit, tetapi Allah di atas langit, menunjukkan sifat Allah al-ulu, menunjukkan sifat Allah ketinggian. Al-ulu atau irtifa, ketinggian. Karena itu para ulama mengatakan, kalau kita sujud, kenapa kita disuruh untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang Tuhan yang Maha tinggi, agar manusia tidak mengira bahwa Allah itu ada di tempat-tempat yang rendah. Karena itu kalau kita sujud, posisi kita rendah, karena kita meninggikan Allah SWT. Karena kita meninggikan Allah SWT.
ayat ke-18 kita baca tafsirnya. Wa hadza aidan min lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi annahu qadirun ala ta'dibihi bisababi kufri ba'dihim bihi wa ibadatihim ma'ahu ghairihi wa huwa ma'a hadza yahlum wa yasfah. Wa hadza aidan, yang demikian ini merupakan juga dari kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada makhluknya, karena sesungguhnya Allah mampu untuk mengazab mereka dengan sebab kekufuran mereka dan pengibadatan mereka kepada selain Allah SWT. Tetapi Allah SWT berserta dengan kekufuran manusia yang ada di muka bumi, Allah SWT yasfah, berbesar hati, wayahlum, dan mengasihi mereka, wa yu'ajjil wa la yu'ajjil, dan Allah mengakhirkan azabnya dan tidak mempercepat azabnya. Ini sama dengan ayat Imam Katsir mengatakan, walau yu'akhirukumullahu nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Seandainya Allah menghendaki untuk mengazab manusia karena apa yang mereka lakukan, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, maka sungguh tidak akan bersisa makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki untuk mengazab manusia dengan sebab kemaksiatan mereka kepada Allah, maka tidak akan disisakan oleh Allah satupun makhluk hidup yang ada di muka bumi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah menghendaki untuk mengakhirkan sampai pada batas waktu yang Dia kehendaki. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang waktunya, fa innallaha kana bi'ibadihi basira, sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu Maha melihat. Wa qala huna, karena itu Allah Ta'ala berkata, berfirman di sini, a'amintum man fis sama'i ay yahsiba bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah engkau merasa aman dari yang ada di langit yang akan menjungkir balikkan bumi itu, fa idza hiya tamur, dan bumi itu menjadi berguncang, ay tadhab wa tajib wa tadrab, yaitu bumi berguncang dengan hebat. A'amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba. Apakah engkau merasa aman dari Allah, dari Tuhan yang ada di langit, yang Dia akan mengirimkan kami kepada kamu hasibah, ayy rihan fiha usba tadmuhum, yaitu angin yang angin itu bisa membawa kerikil, tadmuhum. Nah, bahasa Arab tadmuhum yang disebut tadmuhum itu adalah mengenai sesuatu yang mengenai kepala dan tembus otak. Maka apakah kau merasa aman dari Allah yang akan mengirimkan kamu kepada angin yang membawa kerikil, yang kerikil itu bisa menembus otak kamu, bisa menembus kepala kamu. Kama qala afa amintum an yahsiba bikum janibal barri ayusila 'alaikum hasiba tsumma la tajidu lakum wakila. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Isra, Allah Taala mengatakan, apakah engkau merasa aman dari Tuhan yang akan menjungkir balikkan bumi sebagian daratan, au yursila, atau mengirimkan kepada kamu hasibah, angin yang mengandung kerikil itu, tsumma la tajidu lakum wakila, kemudian engkau tidak akan menemui bagi kalian itu wakila, penolong. Al-Isra. Banyak sekali Allah SWT itu memang mengancam kita dengan adab-adabnya, tapi Allah SWT menghendaki untuk mengakhirkan adab itu. Wa hakadha tawa'aduhum habina biqaulihi, kemudian Allah SWT mengancam kita dengan perkataan Allah Ta'ala, fasata'lamuna kaifa nadhir, maka mereka akan mengetahui bagaimana nadhir itu, yang disebut kata Imam Katsir, kaifa yakunu indani wa aqibati man takhlufu anhu wa kadzdzaba bihi, yaitu bagaimana peringatanku dan azabku, hukumanku bagi orang yang menyelisihi apa yang aku turunkan dan mendustakan apa yang aku turunkan.
Tsumma qala wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim, dan telah banyak kaum-kaum dahulu itu mendustakan apa yang diberikan Allah SWT. Ayat minal umam misalika wal qurunil khaliyah, yaitu dari umat-umat terdahulu dari masa-masa yang telah lewat. Wa kaifa kana nadhir, maka bagaimana peringatanku itu kepada mereka, dan bagaimana wa mu'aqibati lahum, dan bagaimana azabku atau hukumanku pada mereka. Yang dimaksud adalah bagaimana aziman syadidan aliman, bagaimana besarnya siksa atau bagaimana kerasnya, bagaimana besarnya dan bagaimana pedihnya azab Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyebutkan lagi nikmatnya. Kalau tadi berkaitan dengan ditangguhkannya azab, meskipun kita bermaksiat kepada Allah SWT di muka bumi, maka Allah SWT tetap tidak mengadab kita, tetapi mengakhirkan azabnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan nikmat yang lain. Nikmat itu ini sebagai ibrah sebenarnya, sebagai pelajaran, yaitu nikmat tentang burung. Di dalam Al-Quran Allah SWT itu ada 2 tempat menyebutkan nikmatnya sebagai pelajaran tentang burung. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqdir. Apakah mereka itu tidak melihat, tidak berpikir tentang burung fawqahum yang di atas mereka ini? Safa wa yaqdir, yang burung itu mengembangkan sayapnya, kemudian juga bahasa Indonesia kalau mengembangkan lawannya mengatuk ya. Kalau mengembangkan lawannya, sofa itu mengembangkan, yaqdir itu menahan. Jadi mengembangkan dan tidak mengembangkan. Apakah mereka tidak melihat tentang burung di atas mereka? Yang burung itu kadang mengembangkan paruhnya atau sayapnya, kemudian menahan sayapnya. Ma yumsikuhunna, tidaklah yang menahan mereka fil jawi, di atas langit itu, illa rahman, kecuali Allah SWT yang maha pengasih. Burung itu bisa jatuh, tapi Allah SWT yang menahan burung itu di atas, sehingga burung itu tidak jatuh. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha melihat. Ini sama dengan ayat lain, misalnya Allah Ta'ala mengatakan di surah An-Nahl, ada 2 tempat Allah Ta'ala menyebutkan tentang burung. Alam yara ila tayri musakharati fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak melihat tentang burung musakharati fil jawi, yang dia itu bebas bergerak di atas langit? Ma yumsikuhunna illallah, tidaklah yang menahan mereka di atas langit, di angkasa, illallah, kecuali Allah. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 20 sampai 26, Allah SWT sebenarnya ini mengkabarkan tentang menantang orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan atau hari kiamat. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, sekarang Allah menantang kepada orang-orang yang orang yang ingkar kepada Allah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum, siapa yang akan menjadi pasukan kamu, yang surukum min dunir rahman, yang akan membela atau menolong kamu dari selain Allah SWT, dari Allah, dari selain Ar-Rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidaklah kecuali mereka itu dalam keadaan tertipu.
Biasanya orang yang ada di muka bumi, kita juga pernah bahas, biasanya orang yang diberikan nikmat oleh Allah SWT, maka dia merasa dia sustain, bisa memenuhi hidupnya sendiri. Dia bisa menguasai apa yang dia dapatkan dan menguasai dunia ini. Ketika itu biasanya manusia akan menjadi sombong. Kalau sudah sombong, maka mereka tidak mengakui Allah SWT, dan biasanya mereka jafa, meremehkan syariat-syariat Allah. Maka di sini Allah menantang, kalau seandainya siapakah yang akan menjadi pasukan kamu yang menolong kamu dari Allah SWT? Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah mereka menepati sesuatu kecuali mereka itu dalam keadaan tertipu. Karena kekuatan mereka yang besar sekali itu ternyata itu tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Kapan? Kalau sudah waktunya. Kapan? Kalau sudah waktu. Nanti akan disebutkan kapan waktunya. Itu hari kiamat. Nanti akan mereka orang kafir akan bertanya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utubi wal nufur. Lalu siapakah yang akan memberikan rezeki ke kamu seandainya Allah menahan rezekinya? Siapa yang akan memberikan rezeki kepada kalian seandainya Allah menahan rezeki itu? Balajju fi utubi wan nufur, tetapi orang-orang yang tinggal itu terus menerus di dalam utub, di dalam utub itu bisa keras kepala, di dalam aniaya atau keras kepala, wan nufur, dan dari jauhnya mereka tetap jauh dari Allah SWT. Lalu Allah memberikan perumpamaan. Setelah menantang, kemudian Allah memberikan perumpamaan terhadap orang kafir. Perumpamaan orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan terlungkup dengan wajahnya itu lebih terpimpin, lebih memiliki hidayah, lebih terpimpin atau lebih lurus? Amman yamsi, atau orang yang berjalan sawiyan, tegak, ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, ini sesungguhnya Allah Ta'ala kata Imam Katsir, satu merupakan semacam permisalan yang Allah buat kepada orang yang kafir. Orang yang kafir atau orang yang ingkar kepada Allah di dunia itu seperti dia berjalan tertelungkap, yaitu berjalan dengan mukanya. Orang yang berjalan miring atau tertelungkup berjalan dengan mukanya, maka dia tidak bisa melihat jalan yang lurus. Saya nggak bisa membayangkan orang yang berjalan dengan mukanya, jadi kakinya ada di atas tapi mukanya yang dibuat dia untuk berjalan. Nah, kalau begitu maka matanya, karena mukanya itu digunakan untuk berjalan, maka dia tidak bisa melihat jalan. Ini perumpamaan yang Allah buat kepada orang yang kafir. Maka dia tidak bisa melihat kebenaran, seakan-akan dia berjalan dengan mukanya. Ini perumpamaan orang kafir yang dibuat oleh Allah di bumi. Tetapi nanti di akhirat, ini kalau di bumi itu perumpamaan, kalau di akhirat kejadian sesungguhnya, yaitu Allah Ta'ala akan membalikkan mereka, orang-orang kafir itu berjalannya dengan muka mereka. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada seorang sahabat yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarun nasu ala wajhihim? Bagaimana manusia itu akan digiring dengan wajahnya? Yaitu wajahnya itu jalan, dijadikan alat jalan. Kemudian Allah mengatakan, faqala alaysa alladhi amsyahum ala arjulihim qadiran ala amsiyahum ala wujuhihim. Apakah yang menjalankan mereka dengan kakinya itu mampu untuk menjalankan mereka dengan wajahnya? Pasti mampu. Allah Ta'ala itu menciptakan kita dengan berjalan dengan kaki kita. Maka Allah Ta'ala juga
agar mampu membuat kita berjalan dengan wajah kita. Jadi di dunia Allah memberikan perumpamaan kepada orang kafir dengan orang yang berjalan dengan mukanya, karena mereka tidak bisa melihat jalan yang lurus. Dikasih peringatan apa saja mereka tidak akan tetap mengenal, karena memang dia berjalan dengan muka yang balik. Tetapi di akhirat Allah Ta'ala akan membuat mereka berjalan dengan muka mereka dengan kakinya yang di atas. Ayat selanjutnya ini sebenarnya Allah Ta'ala menantang lagi orang-orang kafir, tapi saya tidak akan berlama-lama mentafsir kafir karena 2 minggu lagi nanti saya akan bisa mencari surat lain. Saya akan membahas beberapa hal yang ditanyakan kepada saya yang mungkin kita mendapatkan manfaat. Yang sering sekali beberapa hari, sebenarnya sudah lama sering ditanya, tapi beberapa hari ini ditanya lagi tentang tanda-tanda balik anak. Tanda-tanda balik anak. Dan apa bedanya dengan tamyiz, umayyiz, dan apa bedanya dengan balik. Nah, tanda balik anak itu tidak satu. Tanda balik anak misalnya saya salib di dalam Safinatun Najah itu mengatakan alamatul bulugh salat. Sesungguhnya tanda-tanda balik di dalam mazhab Syafi'i itu ada 3. Yang pertama adalah tamun 15 sanah, yaitu anak telah mencapai umur 15 tahun lengkap, tamat secara sempurna. 14,9 belum dianggap tamat, belum dianggap balik. Dalil apa dalilnya? Saya saling tidak menyebutkan dalilnya dalam mazhab Syafi'i, tetapi dalilnya adalah Abdullah ibn Umar itu pernah minta izin kepada Rasulullah untuk ikut perang dalam perang Uhud. Abdullah ibn Umar waktu itu umurnya 14 lebih. Tidak diketahui 14 lebih berapa, tapi 14 lebih, belum sampai 15 tahun. Kemudian Rasulullah menolak, melarang dia ikut perang. Tetapi pada saat perang Khandaq, Abdullah ibn Umar umurnya genap 15 tahun. Maka Rasulullah membolehkan dia untuk ikut perang. Ini dalil utama yang di mazhab Syafi'i rahimahullah. Yang kedua dalam Safinatun Najah disebutkan yaitu apabila anak telah mimpi pada saat umur 9 tahun. Ini mazhab Syafi'i. Kalau anak telah mimpi baik unta maupun dzakar, baik perempuan maupun laki-laki, kalau dia mimpinya pada saat umur 9 atau setelahnya dalam mazhab Syafi'i, maka dianggap balik. Tapi kalau mimpinya belum umur 9, maka dia dianggap belum balik, walaupun dia telah mimpi pada 9 tahun. Yang ketiga, itu bagi perempuan adalah apabila telah dia haid. Dan mazhab Syafi'i menetapkan haidnya pun minimal umur 9 tahun. Karena itu dalam mazhab Syafi'i kalau dia haid belum umur 9 tahun, maka darah haidnya dianggap darah istihadhah. Tetapi penetapan umur 9 tahun ini karena hasil risetnya Imam Syafi'i rahimahullah pada zamannya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini tidak bisa dijadikan menurut ulama yang lainnya tidak bisa dijadikan patokan. Tidak bisa dijadikan patokan 9. Bisa jadi umur 8 atau umur 7 tahun anak sudah mimpi atau dia sudah haid, maka menurut ulama yang lain maka dia dianggap sudah balik. Ini tiga apa namanya? Bukan 3 dalil, tapi 3 alamat, 3 tanda anak itu balik. Ada tanda-tanda lain, tapi ini tidak dipakai dalam mazhab Syafi'i, dan ini agak susah. Tanda-tanda lain misalnya adalah apabila telah tumbuh bulu kemaluan. Ini kalau di Jawa dipakai.
sudah ada apa? Bulu kemaluan yang muncul, maka dia dianggap balik. Nah, tanda itu tidak harus muncul semuanya, salah satu saja. Jadi kalau dia sudah mimpi, maka dia sudah dianggap balik. Atau dia tidak mimpi-mimpi sampai umur 15. Maka umur 15, walaupun tidak mimpi, maka dianggap dia balik. Meskipun tidak mimpi-mimpi, umur 19 tahun itu ada. Cek itu kalau di Kompas itu ada di Republika itu ada pertanyaan, saya sudah umur 17 tahun tapi saya belum mimpi. Apakah sudah balik atau tidak balik? Umur 15 meskipun tidak mimpi dia balik. Apa bedanya? Nah, syarat sah suatu ibadah di dalam kitab fikih, misalnya wudu, sholat, itu bukan balik. Balik itu adalah waktu di mana orang menjadi mukallaf, dia dikenai kewajiban. Kalau dia tidak melakukan kewajiban diwajibkan dalam agama, maka dia mulai dicatat dosa. Tapi bukan syarat sahnya suatu ibadah. Syarat sahnya suatu ibadah adalah anak itu telah mencapai tamyiz atau mumayyiz. Sehingga kita sering melihat anak kecil menjadi imam. Anak kecil umur 7 tahun jadi imam. Kemungkinan besar dia belum balik, tapi dia kadang sudah disuruh jadi imam. Nah, itu banyak. Karena imam-imam kita itu zaman dahulu kala kecil itu udah hafal Quran, suaranya bagus, maka dia menjadi imam. Dia belum balik, tapi dia sudah tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik atau buruk. Kalau bahasa Arab dia bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Dia bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Maka dia, karena itu misalnya dalam sebuah hadis, ajarilah anakmu umur 7 tahun sholat. Kalau sudah umur 10 tahun, maka kalau dia tidak mau sholat, maka pukullah untuk mendidik. Nah, jumhur ulama mengatakan biasanya anak tamyiz atau mumayyiz itu umurnya 7 tahun. Nah, 7 tahun maka dia biasanya diajak di masjid. Bukan berarti belum tamyiz tidak boleh diajak masjid. Dia boleh diajak ke masjid asal tidak mengganggu, nggak lari-lari atau apa. Ini termasuk dalam hukum syariah Allah. Bedakan antara tamyiz dengan balik. Syarat suatu ibadah itu kalau dia sudah tamyiz. Kalau anak kecil umur 5 tahun belum tamyiz, masih ngompol, nggak tahu, nggak sadar ngompol, kemudian jadi apa? Jadi imam, nggak sah salatnya, sah imamnya. Nah, dia belum tamyiz. Tapi kalau dia sudah tamyiz 7 tahun, dia udah tahu bagaimana kencing, bagaimana apa, istinja dan sebagainya, tamyiz, maka dia boleh jadi imam. Sedangkan balik adalah waktu dia menjadi mukallaf, dikenai apa? Kewajiban. Itu beda antara apa namanya? Tamyiz dengan balik. Pertanyaan kedua kemarin itu sering ini gara-gara email. Kenapa? Bagaimana? Balik itu artinya kembali. Balik itu mencapai. Balagha. Balik maqasidana, sampai kan maqasid punyanya balik itu sampai. Pertanyaannya adalah tentang rukun iman. Karena al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu bercabang-cabang. Iman itu cabangnya ada 70 lebih cabang iman. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan bumi dari jalan. Wal haya'u minal iman, dan malu itu merupakan, atau wal haya'u syu'batul iman, dan haya itu, malu itu adalah cabang dari keimanan.
pertanyaannya adalah apa bedanya rukun iman dengan cabang-cabang keimanan? Dan apa yang dimaksud dengan cabang-cabang keimanan itu? Ini pertanyaan agak susah karena mungkin orang ini terpengaruh dengan email berkali-kali tentang apa? Penyebutan rukun iman dan cabang-cabang keimanan. Kalau Bapak Ibu mau membaca kitab yang paling bagus yang membahas tentang cabang-cabang keimanan adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Judulnya Syu'batul Iman. Judulnya adalah cabang-cabang keimanan. Ini cabang-cabang keimanan. Imam Baihaqi itu menulis sekitar 77 cabang keimanan. Karena cabang keimanan kata Rasulullah lebih dari 70 atau lebih dari 60. Maka beliau menulis itu ada 77 cabang keimanan Imam Baihaqi. Kitab ini punya ringkasannya. Tapi bukan Imam Baihaqi menulis, tapi punya ringkasannya. Imam lain yang menulis. Insya Allah Ta'ala kitab ini sudah diterjemahkan baik dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesia. Kalau kitab aslinya gampang, kitab aslinya di-download di internet ada. Kalau mau kitab hard copy-nya di Melbourne ada 2 kalau Nah, Imam Baihaqi 77 itu termasuk adalah rukun iman yang 6, termasuk rukun Islam yang 5, dan cabang-cabang keimanan yang lain. Maka iman itu ada punya cabang yang dia penopang. Kalau salah satunya tidak ada, maka imannya ambruk. Dia tidak disebut sebagai beriman. Tetapi ada yang furu, ada yang ranting-ranting. Yang kita kalau tidak melakukan itu atau tidak punya itu, maka imannya tetap kokoh. Maka rukun iman, karena iman itu adalah pembenaran dalam hati, ucapan dan perbuatan. Maka ada arkan atau penopang yang berkaitan dengan hati, pembenaran dalam hati, ada penopang yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, yang berkaitan dengan pembenaran hati itu disebut dengan rukun iman, penopang pohon keimanan itu. Tapi ada penopang-penopang yang berkaitan dengan amal, yaitu rukun yang kita kenal dengan rukun Islam. Nah, kalau tidak ada yang 6 yang penopangnya, maka imannya roboh. Tetapi ada cabang-cabang yang lain. Cabang yang lain seperti Imam Baihaqi misalnya berbakti kepada orang tua, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi itu menyingkirkan batu atau duri dari jalan. Kemudian memberi makan kepada anak yatim, menghormati tamu, menghormati tetangga dan sebagainya, itu furu. Jadi kalau ada orang jahat kepada tetangganya, maka dia tetap dikatakan beriman kepada Allah. Dia tidak merobohkan bangunan keimanannya. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, nah ini dia telah merobohkan keimanannya. Atau dia tidak percaya adanya hari akhirat, nah ini roboh imannya. Karena penopangnya sudah nggak ada, Tapi kalau yang lain-lain, misalnya jahat kepada tetangga, meskipun itu penting, tapi itu tidak sampai merobohkan bangunan keimanannya. Itu bedanya antara cabang keimanan dengan rukun iman dan rukun Islam. Nah, apa bedanya iman dengan Islam? Dengan Islam? Ini pertanyaan kayak pertanyaan komplain. Gimana Islam? Nabi itu terkadang gini, kalau iman dan Islam disebutkan bersama-sama, maka berbeda. Jadi kalau Nabi menyebutkan iman dan Islam disebutkan bersama-sama, berarti ada perbedaan. Seperti hadisnya Jibril, yaitu ada Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya,
mal iman, apa yang disebut dengan iman. Kemudian dilanjutkan lagi mal Islam, apa yang disebut dengan Islam. Kalau disebutkan begitu, maka berbeda. Iman kalau disebutkan berbeda, disebutkan bersama dengan Islam, maka iman itu berkaitan dengan pembenaran dalam hati, keimanan akidah. Islam itu berkaitan dengan amal perbuatan. Tapi kalau disebutkan satu iman saja atau Islam saja, maka maknanya sama. Jadi kalau ada sebuah hadis Rasulullah ketika ditanya tentang mal iman, apa itu iman, yang disebutkan Rasulullah adalah rukun Islam. Yang disebutkan Rasulullah adalah rukun Islam. Jadi kalau disebutkan satu saja, berarti tidak ada perbedaan antara iman dengan Islam. Tidak ada perbedaan antara iman dengan Islam. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka berbeda. Iman adalah berkaitan dengan hati, keimanan hati, akidah. Sedangkan Islam berkaitan dengan amal-amal, sholat, zakat, puasa, mengucapkan syahadat, berzikir dan sebagainya. Itu perbedaan iman dengan Islam. Ada satu yang ditanyakan pada saya, tapi saya lupa. Kalau saya ingat, kalau nggak ingat, iya, kalau nggak ingat. Oh, sujud tilawah sebenarnya makna paling apa? Apakah sujud tilawah itu harus berwudu atau tidak? Apakah sujud tilawah itu harus berwudu atau tidak? Sujud tilawah itu tidak punya syarat sebagaimana syarat sholat. Tidak punya syarat sebagaimana syarat sholat, sehingga sujud tilawah seperti juga sujud syukur tidak berwudu tidak mengapa, bahkan tidak menghadap kiblat tidak mengapa, karena tidak disyaratkan untuk seperti syarat wudu, tetapi menghadap kiblat afdol. Di suatu waktu Rasulullah SAW membaca ayat tilawah dan sujud, kemudian sujud, dan para sahabat tidak mengantisipasi untuk sujud, sehingga tidak ada tempat mereka untuk sujud. Jadi untel-untelan, ada yang menghadap sana, ada yang menghadap sini, untel-untelan nggak kawan-kawan. Enggak mengapa, karena tidak disyaratkan sujud tilawah dan sujud syukur sebagaimana dipersyaratkannya sujud di dalam sholat. Hukumnya adalah sunnah, boleh sujud, boleh tidak sujud. Lalu ditanya apa afdolnya sujud tilawah? Afdolnya sujud tilawah adalah apabila seseorang itu membaca ayat-ayat sujud itu yang jumlahnya ada 14. Sebagai ada hadis yang mengatakan 15, tapi hadis yang mengatakan 15 itu dhaif, lemah, sehingga yang menjadi ijma para ulama, kesepakatan para ulama, ada 14 ayat di dalam Al-Quran yang kita disunahkan untuk sujud tilawah. Surat Al-A'raf, surat Al-Hajj, akhir surat Al-A'raf, surat ayat 15, surat Al-Hajj, surat Al-Naml, seperti itu. Apa tadi? Oh, apa intinya? Apa afdalnya sujud tilawah? Kalau seorang membaca, ada sebuah hadis, kalau orang itu membaca surat tilawah kemudian dia sujud, maka setan itu menyingkir wayaki, dia menangis. Kenapa? Itu memori bagi setan. Dia akan berkata, dulu aku diperintahkan untuk sujud, kemudian aku tidak mau sujud. Dia menyingkir sambil menangis, dan dia berkata, sesungguhnya aku dulu diperintahkan untuk sujud, tapi aku tidak mau sujud, maka tempatku di neraka. Sedangkan kamu diperintahkan untuk sujud, kamu sujud, maka tempatmu di surga. Ada keutamaan dari orang sujud tilawah.
Kemudian apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Dibacanya ada 3 varian bacaan. 3 varian bacaan. Bacaan yang pertama adalah sajjada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa basarahu wa sam'a wa basarahu bi haulihi wa quwwati. Ada tambahan itu, ada barakallah, ada yang tidak ada tambahan barakallah itu. Ada yang tambahan barakallah, ada tidak tambahan. Bacaan yang kedua, enggak hafal bacaan kedua ini. Karena bacaan kedua ini sahih dari Rasulullah SAW. Yaitu seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mimpi sujud. Kemudian aku mimpi sujud itu pohon ikut sujud. Kemudian pohon itu membaca, waktu apa itu saya lupa. Kemudian pohon itu membaca itu. Kemudian Rasulullah SAW membaca salah satu surat Al-Hajj. Kemudian Rasulullah SAW sujud dengan membaca bacaan yang sama dengan yang dibaca oleh pohon itu. Yang dalam mimpi seorang sahabat itu takrir, penetapan dari Rasulullah SAW. Maka boleh membaca itu. Atau ini para ulama mengatakan, Ibnu Hazm mengatakan tidak hanya itu, yang salah adalah, kalau saya, ini berarti saya salah, yaitu mengkhususkan bacaannya hanya sajjada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Karena memang kabarnya cuma itu. Jadi apa? Wajah, tapi tidak boleh mengkhususkan bacaan apa? Tilawah dengan satu bacaan. Kata beliau, boleh membaca yang tadi, tapi jangan terus-menerus. Kemudian boleh membaca yang dibaca pohon itu, boleh membaca bacaan sujud biasa. Kalau nggak hafal, boleh membaca bacaan sujud biasa. Kalau sujud syukur itu tidak ada bacaan. Tidak ada bacaan yang warid dari Rasulullah SAW tentang sujud syukur. Jadi boleh, kapan saja boleh sujud syukur kalau kita mendapatkan apa? Mendapatkan karunia atau dihindarkan bahaya, maka kita boleh sujud syukur kapan saja tanpa harus berwudu dahulu, dan tidak ada bacaan khusus dari sujud syukur, hanya sujud tilawah dan ada bacaan sujud dan bacaan khusus dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain, sebenarnya pertanyaannya enggak tentang akidah bada. Apa yang disebut dengan akidah bada? Ini ada akidah yang agak unik, akidah bada ini. Akidah bada itu biasa disebut bada Allah. Allah itu mulai. Tapi ini jangan salah, ini banyak kita tidak sadar punya akidah ini. Banyak kita tidak sadar punya akidah ini. Contoh, ada pertanyaan tentang takdir. Saya pernah mendengar katanya dalam masalah takdir, Allah SWT itu memberikan pilihan-pilihan kepada manusia. Nah, pilihan-pilihan itu diciptakan oleh Allah SWT. Jadi misalnya saya dilihat untuk sholat subuh atau tidak sholat subuh, misalnya dua-duanya ciptaan Allah SWT. Nah, memilih sholat subuh atau tidak memilih sholat subuh itu manusia yang menentukan sendiri. Manusia menentukan sendiri. Jadi Allah hanya menciptakan pilihan, kamu makan tidak makan. Tapi kalau apakah kamu akhirnya makan atau tidak makan, itu yang menciptakan amal itu adalah manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Nah, Allah nggak tahu. Konsekuensinya, kalau kita percaya begitu, maka konsekuensinya adalah Allah tidak tahu pilihan kita. Padahal akidah kita mengatakan, akidah Sunnah mengatakan, amal kita adalah ciptaan Allah SWT. Dia menciptakan kamu dan amal-amal kamu. Jadi Allah sudah mengetahui pilihan kita, dan pilihan kita manapun itu takdir Allah SWT. Nah, akidah bada itu Allah baru tahu setelah kejadian terhadap pilihan-pilihan. Sehingga kita sadar,
Islam kita tidak sadar ada satu sekte di Islam yang mengakui adanya akidah itu, tapi kita di Ahlussunnah, tapi terkadang kita tidak sadar kita punya akidah itu. Nah, kalau di sekte lain itu akidah badan itu dikarenakan mereka percaya para imam-imam itu memiliki ilmunya Allah. Mereka percaya bahwa imam-imam itu memiliki ilmunya Allah, sehingga kalau imam itu berkata, pemimpinnya berkata, besok kamu melakukan A, maka dia akan percaya besok dia akan melakukan A, karena dia percaya pemimpinnya itu mengetahui ilmunya Allah. Kemudian ternyata tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh imamnya itu atau dikatakan oleh pemimpinnya itu. Nah, untuk berkilah, ini bahasa berkilah, kok nggak kejadian? Katanya besok saya pergi ke sini, tapi ternyata saya nggak ke sini, misalnya begitu ya. Maka imam pemimpinnya akan berkata, Bada'ullah, Allah baru tahu, sehingga saya nggak tahu. Jadi saya tahu apa namanya ilmunya Allah kemarin. Kemudian setelah itu tidak kejadian, maka Bada'ullah, Allah apa namanya? Allah baru tahu. Allah baru tahu. Ini akidah namanya akidah beribadah. Tapi jangan salah, kita banyak nggak sadar kita punya kepercayaan sendiri. Tapi tentu ini tidak benar. Allah yang menciptakan kita dan surah Quran, waladzi khalaqakum wa a'malukum, menciptakan kamu dan amal-amal kalian. Itu sebenarnya untuk kilah aja, kalau di kilah aja, untuk kilah mereka pada Allah baru tahu. Allah baru mulai. Bada'a itu mulai. Allah baru mulai. Allah ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bapak atas tausiahnya tadi. Untuk sesi berikutnya kita buka tanya jawab sekitar 10-15 menit. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bapak, saya mau tanya yang tadi kembali ke surat Al-Mulk. Dengan begitu banyak tadi Ustaz Bapak memberikan contoh-contoh surat yang lain juga tentang ancaman-ancaman Allah pada kita ya. Tapi kenapa semakin banyak orang-orang yang seolah-olah tidak takut dengan ancaman itu, jadi tetap menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang bertentangan dengan apa yang disuratkan dalam Al-Quran. Itu fenomena apa menurut Ustaz kira-kira? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum. Cuma terakhir ada penasaran. Kita secara tak sengaja ikut pendapat yang sama. Contohnya apa yang kita lakukan Kalau fenomena susah saya tidak pandai berfenomena. Saya Mas Hamid yang pandai berfenomena. Ayo Hamid, bantu dong. Ayo Mas Hamid. Memang apa fenomenanya? Banyak orang yang keluar dari jalur yang semestinya digerakkan dalam
fenomena akhir zaman, memang Rasulullah SAW itu menyebutkan ada beberapa hal mungkin dari hadis Nabi SAW bahwa setiap zaman setelah Nabi SAW itu selalu ada keburukan yang bertambah. Jadi zaman terbaik adalah zaman Nabi SAW. Zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Itu hadis Hudzaifah bin Yaman. Karena kata Hudzaifah, orang kebanyakan bertanya tentang kebaikan, tapi aku bertanya tentang keburukan. Artinya cukup panjang. Nah, intinya adalah setiap zaman, setelah zaman dari Nabi SAW, maka itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Karena itu tidak dalam sebuah hadis lain, misalnya Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, alladzina yaluna, sesungguhnya sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian setelah itu, sehingga kemudian Ahlussunnah mengatakan zaman sahabat, tiga zaman terbaik, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'in, pengikut dari tabi'in. Tabi'in muridnya para sahabat, tabi'in adalah muridnya para tabi'in. Sampai kapan itu diperkirakan adalah Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah atba'ut tabi'in yang paling kecil. Imam Syafi'i rahimahullah itu mungkin setelah tahun 200 Hijriyah, yaitu setelah tabi'innya wafat semua. Dan muridnya para atba'ut tabi'in itu tinggal sedikit, dan para atba'ut tabi'in kecil itu termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sehingga ada yang mengatakan batasnya setelah Imam Syafi'i wafat itu habis atba'ut tabi'in. Nah, jadi ini sudah dibuatkan oleh Allah SWT, dibuatkan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin lihat fenomena-fenomena khusus, misalnya adalah merajalelanya riba. Misalnya contoh, itu sudah dibuatkan oleh Nabi SAW. Nanti di akhir zaman itu umatku tidak ada yang terlepas dari riba, meskipun hanya debunya. Meskipun hanya debunya riba, semua umatnya kena. Nah, kalau kita pikir sekarang, siapa yang tidak misalnya berhubungan dengan bank? Debu kan? Semua terkena riba. Semua terkena riba, meskipun dengan debunya. Riba. Kemudian tentang khomer. Nanti di akhir zaman Rasulullah akan merajalela khomer, bahkan ada umatku yang akan menghalalkan khomer. Ada umatku yang akan menghalalkan khomer di akhir zaman. Satu persatu kita bahas. Fenomena lain misalnya tentang G sudah dibuatkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis tentang merajalelanya G itu, sehingga makanya laki-laki tidak boleh berselimut satu selimut dengan laki-laki yang lainnya. Kemudian kalau zaman dahulu para ulama itu terkadang tidak suka ada laki-laki yang kayak saya ini apa mulus, maunya nggak ada jenggot, nggak ada apa, nggak ada kumis, apalagi anaknya manis gitu ya. Dia itu lebih fit, nggak bisa dengan kemudian fenomena lain seperti itu dibuatkan oleh Nabi SAW tentang akhir zaman. Dan banyak sekali, misalnya manusia berlomba-lomba membaguskan masjid, membangun masjid tapi isinya kosong. Manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, Sekarang kita kan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Hadis sahih yang lain misalnya Rasulullah mengatakan manusia akan membangun lagi bangunan-bangunan lama yang sudah hancur, bangun lagi. Kalau kita sekarang konservasi. Nah, itu tanda-tanda yang dibuatkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau masalah pengingkaran terhadap pengingkaran terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sudah sejak zaman Rasulullah SAW. Dan mereka biasanya kalau sudah begitu itu susah untuk dia
dikasih peringatan kecuali Allah Ta'ala memberikan hidayah. Maka yang kita lakukan adalah terus menerus memberikan hidayah ilmu, yaitu menyampaikan ilmu dan memohon kepada Allah kepada hidayah taufik. Hidayah ada dua, hidayah ilmu, hidayah yang bisa kita sampaikan, dan hidayah taufik. Kita bisa menyampaikan, memberikan petunjuk kepada orang sebatas kita menyampaikan apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada di Sunnah. Untuk dia mengikuti bukan hak kita. Untuk dia mengikuti bukan hak kita. Itu yang disebut dengan hidayah taufik yang hanya Allah SWT yang memberikan. Dan kita terus menerus meminta kepada Allah dua hidayah itu. Kita meminta ditambahkan dengan ilmu, dan kita meminta untuk ditetapkan dan diberikan taufik dari Allah SWT. Karena belum tentu kita yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah kemudian mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Belum tentu. Ilmunya banyak, macam-macam, belum tentu dia melakukan itu. Karena itu membutuhkan namanya hidayah taufik. Kita meminta kepada Allah Ta'ala terus menerus bagi diri kita dan bagi keluarga kita dan bagi orang lain. Kita meminta dua, minta tambahan ilmu dan meminta tambahan taufik dari Allah SWT. Karena itu bukan hak kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bukan berarti kemudian kita berhenti, tidak memberikan mengatakan yang hak, hak yang batil, tetap. Tapi memaksa orang tentang apa tadi? Akidah pada ini berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan apa? Dengan amal itu. Ini berkaitan dengan kepercayaan. Nah, kalau kita mendengar ada orang mengatakan kita itu cuma diberi pilihan oleh Allah SWT, kemudian kita memilih pilihan itu ada terserah kita. Sebagian perkataan itu hak, sebagian perkataan itu benar. Tapi kalau dia berhenti di situ, tapi kalau dia mengatakan tetapi pilihan kita itu adalah takdir Allah juga, dia selamat. Tapi kalau dia mengatakan Allah Ta'ala menciptakan pilihan, kemudian kita disuruh memilih dengan kehendak kita, dia berhenti di situ. Itu yang agak mengkhawatirkan. Maka kita katakan Allah SWT memberikan pilihan kepada kita. Kita memilih, tetapi pilihan kita adalah kehendak Allah SWT. Pilihan kita adalah diciptakan oleh Allah SWT. Maka kita beralih dari satu takdir ke takdir lainnya yang Allah berikan. Nah, itu yang selamat. Itu yang selamat. Tapi kalau yang terang-terangan akidah bada, yaitu pada Allah baru tahu, Allah baru mulai. Nah, itu kalimat-kalimat yang apa? Bukan lagi mengkhawatirkan, tapi kalimat-kalimat bisa dibilang kufur, kalimat-kalimat apa? Pengingkaran terhadap Allah. Spesial. Suasananya bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini aja, mungkin komen Ustaz dari mengenai apa? Ada perdebatan mengenai Syiah ini istilah segitu. Kalau Ustaz Tumbar ikutin, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu. Ikutin kan? Kadang ikutin, kadang itu aja sih, kalau kita pengen komen aja dari korban. Kita background mungkin. yang pengen ada gitu loh. Iya. Di situ dibilang bahwa Syiah itu adalah sesat sehingga kafir gitu ya. Kemudian ada yang membalas bahwa kalau memang Syiah itu adalah sesat dan kafir, kenapa mereka dibolehkan berhaji di Mekah gitu? Karena ada salah satu surat yang mengatakan bahwa orang-orang kafir tidak boleh masuk Mekah. Kemudian artinya semua orang yang orang-orang yang membolehkan mereka untuk ibadah haji di Mekah berarti sesat juga gitu, karena tidak menjalankan perintah dari agama. Jadi agak
bulat sih. Saya nggak ini cuma baca sedikit. Jadi mungkin Bapak bisa membahas sedikit dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya susah. Sepengetahuan saya adalah Syiah ini ideologi yang melankolis. Ya, ini ideologi melankolis. Apa melankolisnya? Melankolisnya itu selalu yang dilakukan adalah coba aja, kalau nggak percaya melankolisnya, ibadah mereka terbesar adalah nangis dan mukul-mukul diri. Ibadah mereka besar adalah nangis dan mukul-mukul diri. Kenapa? Karena melankolisnya kenapa? Itu kan ideologi yang dibangun dari duka cita. Duka cita pertama adalah duka cita tentang perwalian sahabat Ali radhiyallahu anhu. Mereka menganggap bahwa Ali itu lebih utama untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah. Ternyata tidak. Ternyata para sahabat termasuk Ali radhiyallahu anhu itu memilih, walaupun nanti ada perbedaan banyak, apakah Ali berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq atau tidak. Tapi dia berbaiat kepada Umar radhiyallahu anhu, berbaiat kepada Utsman radhiyallahu anhu. Itu melankolis pertama, duka cita pertama mereka, yaitu tidak tentang kekhilafahan Ali, bahwa Ali tidak menjadi khilafah, menjadi khalifah. Melankolis kedua terus menerus dikemukakan, walaupun kita Ahlussunnah juga berduka cita, tetapi tidak berduka cita berabad-abad. Mereka itu berduka cita berabad-abad, yaitu tentang pembunuhan cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kita berduka cita, bahwa kita berduka cita dan kita melaknat yang membunuh, tapi tidak berduka cita berlebihan dengan memukul dan berabad-abad. Itu kan melankolis. Selalu yang disinggung kan itu kan. Yang ketiga, mereka mengaku memuliakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah lebih memuliakan Ahlul Bait ketimbang mereka. Contoh, mereka Syiah itu hanya mengakui kekhilafahannya 12 imam yang semua keturunan Husain. Padahal yang disebut Ahlul Bait, kalau kita katakan sebagai turunan Ali, itu bukan hanya dari Husain. Kenapa yang dari Hasan dan disebut? Kenapa yang berhak adalah yang dari Husain? Ahlul Bait yang lain yang besar adalah keturunannya keluarga Abbas. Yang keturunan mereka Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait yang besar lainnya adalah istri-istri Nabi. Ahlul Bait itu keluarga dari Nabi, maka istri Nabi adalah keluarga Nabi, dan itu dinaskan di dalam Al-Quran bahwa istri Nabi itu adalah Ahlul Bait Nabi. Mereka tidak mengakui istri Nabi Aisyah, dan tidak mengakui istri Nabi Aisyah, bahkan mencaci maki Aisyah. Kalau dilihat di YouTube itu mereka mencaci maki Aisyah dengan mengatakan, "Alhamdulillah, saya pastikan Aisyah sekarang ada di dalam neraka neraka." Apa begini? Perkataan begini memastikan, kita aja tidak bisa memastikan orang itu masuk surga atau neraka, tapi ini memastikan istri Nabi itu di dalam neraka. Ahlul Bait lain yang tidak pernah dia sebut, tapi dia melaknat suaminya, yaitu siapa? Ada 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, yang dikawinkan sendiri oleh Rasulullah kepada Utsman radhiyallahu anhu. Sementara Utsmannya dicaci maki. Padahal apakah mungkin Rasulullah menikahkan putrinya, 2 putrinya kepada orang yang jelek? Masuk akal nggak? Tidak masuk akal.
Tapi ini dicaci maki. Maka kita katakan, biasanya ini yang dipakai oleh para ustaz ketika para syekh yang bertemu. Kalau mau takrib, pendekatan Ahlussunnah yang sunni, satu saja permintaan kita, jangan caci maki sahabat. Jangan caci maki sahabat. Itu kan menyakitkan hati. Kalau keluarga kita dicaci maki, sakit ya? Oh, kalau meskipun kita bertangga, tapi mau caci maki terus menerus, itu mudah di kuburannya Abu Bakar dan Umar. Meludah Abu Bakar dan Umar di kuburannya, melaknat-laknat Abu Bakar dan Umar. Sakit hati kan? Ya sudah. Kalau mereka punya akidah seperti itu, untuk mereka sendiri silakan. Tapi jangan caci maki para sahabat. Mau mereka that's the problem. Ini masalah besar. Kalau mereka tidak mencaci maki para sahabat dengan di muka umum mencaci maki para sahabat, mereka mengkumpul sendiri, sakit-sakit sendiri terserah. Ya. Dan kalau mencaci maki para sahabat itu yang apa namanya? Yang merusak hati kita, melukai sangat kejam sekali. Kata mereka terhadap para sahabat kejam. Dia mengatakan para sahabat itu kafir, semua murtad kecuali 3 orang atau 4 orang. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari dan Miqdad bin Aswad. Mereka cuma 3. Nah, bayangkan dari 125.000 kita satu para sahabat yang muslim cuma 3. Yang lainnya kita itu kadang memang tidak membaca kitab-kitab mereka sendiri. That's the problem. Yang mereka dengung-dengungkan adalah mereka cinta Ahlul Bait, kemudian apa namanya? Makanya kalau menilai sesuatu, menilai kelompok ya, kita tidak ngomong orang-orang, menilai kelompok adalah baca kitab mereka asli. Kita baru tahu, punya referensi. Kitab mereka banyak, tapi baca kitab mereka yang menjadi usul mereka. Kalau misalnya baca Ahlussunnah, baca kitab-kitab Ahlussunnah, misalnya Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis yang sama, yang tabar, yang diijma'i oleh para ulama Ahlussunnah. Kalau membaca Syiah, ya baca kitab-kitab mereka seperti Ushulul Kafi, Malayahul Faqih dan lain sebagainya. Dan ini di Malbanyuni ada. Di Malbanyuni ada. Silahkan dibaca kitab-kitab Syiah dan silahkan nilai sendiri. Saya yakin Bapak Ibu yang gandrung akan bertanya-tanya dengan kegandrungannya dengan membaca kitab-kitab Syiah sendiri. Makanya saya tidak bisa ngomong apa-apa kecuali Bapak Ibu membaca sendiri. Silahkan baca sendiri kitabnya. Dan kalau perlu ini Ahlussunnah perlu menerjemahkan apa? Kitab-kitab mereka sendiri. Kitab mereka. Kalau ingin tahu apa? Kalau kita bertanya pada mereka, tidak seperti itu. Tidak ada caci maki, tidak ada. Mereka hanya mencintai para apa? Mencintai Ahlul Bait dan jadi kalau diceritakan tentang mereka, saya tentang mut'ah. Barang siapa yang mut'ah sekali itu kedudukannya sama dengan Hasan, 2 kali sama dengan Husain, 3 kali sama dengan Ali, 4 kali memiliki keutamaan sama dengan Rasulullah. Nah kalau hanya 5 kali, berarti lebih tinggi kedudukannya dari Rasulullah. Mut'ah itu kawin kontrak. Malah ya dulu tapi ada 4 kitabnya. Kita waktu ini atau kalau nggak mau baca aja kitabnya Humaini yang menulis tentang Humaini itu kalau nggak salah saya lupa judulnya. Khilafah al-Islamiyyin atau apa? Khilafah al-Islamiyyin. Itu silakan baca. Jadi kalau Google saja Ushulul Kafi Al-Kulaini. Kalau mau di Melbourne ini ada.
Mereka akan mengatakan, oh ini tidak sahih riwayat-riwayat ini. Kalau mereka mengatakan tidak sahih riwayat-riwayat ini, mana kitab Syiah yang mengatakan yang takhrij hadis-hadis Ulaini? Hanya satu ulama mereka yang menulis tentang takhrij hadis. Hanya satu ulama. Dan itu tidak semua hadis yang mereka yang ada di dalam kitab-kitab hadis mereka takhrij. Sebenarnya kalau mau biasanya awalnya munculnya Syiah ini memang karena politik ya. Awalnya itu karena politik, yaitu apa namanya, penggantian kekhilafahan dari apa? Dari Rasulullah kepada Abu Bakar, kemudian Umar, tidak ada masalah. Jadi Rasulullah ke Abu Bakar ke apa? Umar, tidak ada masalah. Umar ke Utsman, tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah setelah itu. Yang ada masalah adalah setelah itu. Kenapa? Fitnah itu muncul setelah itu. Kenapa? Nah, ini sedikit sejarah. Setelah Utsman dibunuh, maka terjadi penuntutan darah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Aisyah. Kenapa? Karena Muawiyah itu masih satu kerabat dengan Utsman. Muawiyah itu masih satu kerabat dengan Utsman. Maka Muawiyah menuntut ditegakkan keadilan, yaitu apa namanya? Dicari siapa pembunuh Utsman bin Affan, kemudian dihukum. Ali waktu itu tidak menolak. Ali radhiyallahu anhu tidak menolak akan diusut pembunuh apa namanya Utsman. Tetapi keadaan negara waktu itu tidak memungkinkan menurut Khalifah Ali. Karena negara waktu itu genting. Karena Utsman dibunuh itu kan masalah politik. Yaitu mereka berdemonstrasi menuntut gubernur-gubernur itu yang dianggap mereka itu masih keluarga dari Utsman. Padahal yang mengangkat gubernur yang masih keluarga dari Utsman itu bukan Utsman, hanya sebagian ditangkap oleh Utsman. Mereka menjadi gubernur itu sejak zaman Abu Bakar, ada sejak zaman Umar. Ini tidak pernah disebut mereka. Utsman itu hanya menetapkan mereka kembali kalaupun mengangkat satu saja. Ada yang jadi diangkat oleh Utsman atau sangat sedikit ini yang oleh Utsman. Nah, akhirnya terjadilah fitnah besar. Yaitu utusannya Muawiyah itu karena Muawiyah menganggap yang membunuh itu ada di mendukung Ali. Yang membunuh itu ada di golongan Ali. Mereka sudah meminta utusannya Muawiyah dikirim untuk bertemu kepada Khalifah Ali. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ini dibunuh semua utusannya Muawiyah. Sehingga terjadilah perang antara Muawiyah dengan apa? Dengan Ali. Pihak mana yang benar? Ya Ali. Yang benar adalah dari pihak Ali. Nah, jadilah masalah. Setelah Ali dibunuh karena ada usaha pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Ibadiyah, yaitu Utsman dibunuh, Muawiyah dibunuh, 3 sahabat yang dibunuh mereka, tapi yang terbunuh Ali. Nah, terjadilah pertentangan lagi siapa yang menjadi khalifah. Yang paling berhak setelah Ali adalah yang paling berhak menjadi khalifah setelah Ali adalah Hasan bin Ali, karena para sahabat membaiat Hasan bin Ali. Para sahabat semua, sebagian besar para sahabat membaiat Hasan bin Ali. Tapi Hasan bin Ali ini orangnya sangat luar biasa. Posisi sudah ada di tangan beliau, tapi kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Hasan sendiri yang menyerahkan kepada Muawiyah. Dia nggak mau jadi apa?
tidak mau jadi khalifah, diserahkan pada Muawiyah. Dengan syarat Muawiyah meninggal, itu akan diserahkan kembali khalifah itu dengan dipilih. Tapi yang terjadi adalah Muawiyah membentuk kerajaan Islam pertama, yaitu menggunakan Yazid. Nah, terjadilah pertentangan seperti itu sehingga Husain menuntut. Sehingga waktu itu ketika Yazid diangkat menjadi raja, Husain menuntut kekhilafan itu, kemudian sudah dinasihati oleh Abdullah bin Abbas. Karena Husain ini diiming-imingi akan didukung oleh orang-orang Kufah. Karena Ali bin Abi Thalib itu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Sehingga Kufah itu banyak orang-orang yang mendukung keluarga Ali. Nah, Husain itu ada di Madinah. Kemudian orang-orang Kufah menulis surat kepada Husain agar Husain datang ke Kufah untuk dibaiat jadi khalifah pada masa Yazid. Dan mereka akan mendukung kekhilafahan Husain dan mengambil kekhilafahan dari Yazid. Nah, Husain itu istrinya adalah orang Persia. Jadi salah satu kenapa mereka hanya mengakui kekhilafahannya dari Husain karena istri Husain itu adalah orang Persia. Hasan enggak orang Arab. Dengan orang kenapa itu dipuji-puji, diagungkan sekali oleh mereka karena istri Husain adalah orang Persia. Kenapa Umar dimaki-maki? Ada faktor Pak saya itu benar, ada faktor sosiologis historis. Kenapa Umar dicaci maki oleh mereka? Karena Umar yang meruntuhkan kerajaan Persia. Jadi ada pertahunan itu. Karena Umar yang menjatuhkan Persia dendam, sehingga Abu Lu'lu itu yang membunuh Umar, orang Persia, budak dari Persia. Itu dijadikan pahlawan. Kalau nggak percaya, cek di YouTube pesta mereka memperingati kematian Umar. Di YouTube ada kematian memperingati kematiannya Umar. Yaitu mereka memuji-muji Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah itu pahlawan. Jadi nanti saya lihat itu ada laki-laki yang berpakaian perempuan, kemudian nari-nari, kemudian mereka kelilingi orang-orang berjenggot tebal panjang, Abu Lu'lu'ah. Yang nari kemudian dikasih duit, itu simbol dari Umar. Karena Umar dianggap mereka itu banci, yang kasih duit. Kalau kita ngomong begini, ibu nggak percaya, silahkan sendiri cek di YouTube dan silahkan sendiri baca kitab-kitab mereka. Dari sini kita baru kita akan yang seperti apa. Silahkan nilai sendiri. Tidak ada paksaan untuk dilihat. Al-Qur'annya itu sama. Memang ada riwayat dari mereka, tetapi Al-Quran yang mereka baca terus terang sama dengan Al-Quran yang kita baca sekarang ya. Tetapi mereka punya keyakinan ada mushaf yang disebut dengan mushaf Fatimah. Memang ada mushaf Fatimah karena Ali itu punya mushaf sendiri. Kita kembali ke zaman pengumpulan Al-Quran, zaman pengumpulan Al-Quran. Para sahabat itu salah satu penulis yang terkenal menulis Al-Quran adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia menulis mushaf, kemudian disimpan oleh Fatimah. Ini yang mereka sebut dengan mushaf Fatimah. Kita mengakui ada mushaf Fatimah. Kita mengakui. Tetapi kalau ada tambahan mengatakan bahwa mushaf Fatimah itu berbeda dengan mushaf Utsmani dan tidak ada satupun ayat di mushaf Utsmani yang sama dengan mushaf Fatimah, itu salah. Itu salah.
Saya kira semua orang Syiah sama Al-Qur'annya sekarang, tapi memang ada embel-embel riwayat dari mereka. Mushaf Fatimah kita akui ada Mushaf Fatimah karena Ali radhiyallahu anhu adalah salah satu penulis Al-Qur'an yang terkenal di kalangan para sahabat. Kita akui. Tapi kalau mereka mengatakan itu tidak sama dengan Al-Qur'an sekarang, itu yang salah. Itu yang salah. Kalau kita lihat dari sisi akidah, kita bilang orang Syiah itu diskusi yang masih karena ini rusak fenomena Syiah ini sekarang di mana ya? Di Indonesia pun kan sudah mulai bukan hanya Indonesia, Malaysia. Dan mereka financially mereka very strong. TV yang tadi itu apa semua media mereka sudah menggunakan media elektronik ya, bukan hanya sudah super person website juga ada banyak kan live media Gini, orang gini aja. Zaman Abu Bakar itu ada orang yang tidak mau membayar zakat. Zaman Abu Bakar, bukan mereka tidak mau membayar zakat, tetapi mereka menganggap zakat itu tidak wajib. Orang yang mengatakan begitu sama Abu Bakar diperangi atau tidak? Kenapa diperangi? Dianggap kufur atau tidak? Nah sekarang masalahnya adalah Syiah ini bermacam-macam. Masalahnya Syiah ini bermacam-macam. Syiah ini terpecah, katanya ada yang sampai mengatakan dia terpecah jadi sampai 200-300 bagian. Yang paling dekat dengan Ahlu Sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Saya tidak pernah baca tentang kitabnya Zaidiyah, saya tidak pernah menemukan. Nah, katanya ada para ulama termasuk Ayatullah Uzma, saya lupa. Ada satu ulama Syiah besar, yang sangat dengan Imam Khomeini. Yang kemudian imam ini bertobat dan keluar dari Syiah, kemudian menulis banyak kitab. Beliau mengatakan memang ada Syiah Zaidiyah, saya tidak tahu. Zaidiyah ini hanya perbedaan dalam masalah akidah adalah mereka menempatkan Ali lebih tinggi dalam masalah khilafah daripada Abu Bakar dan Utsman dan Umar, tapi tidak mengkafirkan para sahabat. Tidak mengkafirkan para sahabat. Kalau yang seperti ini maka nggak ada masalah. Asal dia tidak mencaci makanya kita mengatakan takrir mendekatkan Syiah dan Sunni adalah jangan mencaci maki para sahabat, jangan mengkafirkan para sahabat. Kalau akidah yang lain mereka silakan, akidah mereka lain silakan untuk mereka diri sendiri. Asal mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya, kemudian kitabnya sama, nabinya sama, rukun imannya sama, selesai. Jangan mencaci maki para sahabat. Memang ada yang dikafirkan oleh para ulama, misalnya adalah Syiatul Gulat. Syiatul Gulat ini ada di YouTube, silahkan lihat, dengarkan. Syiatul Gulat ini mengakui Ali, macam-macam Syiatul Gulat. Syiatul Gulat ini mengakui bahwa Jibril itu salah memberikan wahyu, karena Ali dan Nabi Muhammad bukannya sama. Jibril salah memberikan wahyu, harusnya ke Ali tapi keliru ke Nabi Muhammad. Ini Syiatul Gulat yang pertama. Syiatul Gulat yang kedua yang lebih bahaya, mengakui ketuhanan Ali.
mengakui kebenaran. Nah, ini enggak, kalau sudah begitu kita nggak bisa mengatakan apa. Tapi kalau yang lain-lainnya dia cuma mengakui khilafahnya, melebihkan Ali daripada yang lainnya, kau kalah. Dan kita tidak bisa mengecek gitu, tidak bisa mengecek satu persatu apakah mereka apa seperti itu. Kalau yang di YouTube yang udah pasti itu ya Ali misalnya Antarobi, kalimat itu yang kuat. Ali itu adalah Robbu. Dengan apa? Dengan videonya itu dengan dia trans. Yang kayak begitu ya, dia nggak tahu apa yang harus kita sebutkan. Nah, kalau mereka biasa, karena si Ali macam-macam, si Ali. Allah. Ini juga penting. Saya juga sempat mengikuti diskusi juga dengan. Saya kira ada beberapa hal yang penting, misalnya selain kafir mengkafirkan itu, saya sekuat mungkin kita coba menjadi, karena memang hak untuk mengkafirkan dan lain sebagainya itu bukan milik kita. Kita harus menjaga diri untuk sampai mengeluarkan kalau kita orang muslim sekarang sejak besok yang lebih baik kita. Saya kira Allah yang memberi saya, Allah besok Allah yang kita segala jadi saya kira bahasa kafir mengkafirkan itu coba sedikit kita. Nah, saya bersyukur sampai menyebut ada beberapa golongan dari manusia itu takut begitu satu hal yang harus kita kaji itu, karena memang dari sisi pandang mereka terhadap besar-besar keagamaan kita memang berbeda. Itu saya kira memang kehati-hatian kita. Kalau kita nggak ngerti, saya kira ada ini yang kita tanya kepada orang yang mengerti tentang masalah itu, khususnya yang menyangkut masalah-masalah isu-isu yang mereka coba lontarkan. Karena memang sangat ini. Saya kemarin beberapa waktu lalu membaca kenapa putusan MUI itu menyesatkan mereka. Bahasanya itu menyesatkan mereka. Nah, saya kira ada banyak pertimbangan di dalam ulama di Indonesia. Namun begitu juga saya kira sekali lagi kita harus menurunkan bahasa kita itu tidak mengkostelai mengkafirkan kelompok api. Tapi kita pun itu sekali lagi memang harus kita kaji, kita hati-hati karena ya memang ada di dalam salah satu wacana mereka itu yang disebut takiyah. Takiyah itu satu usaha yang tidak menampakkan jati dirinya karena dikhawatirkan ada bahaya. Ini isu yang lama sekali dari dalam umat Islam, bahkan akhir-akhir ini sekarang kerja dari Syekh di Mesir yang mencoba mengkaji, mencoba mencari antara yang bikin menjadi yang mencoba menggabungkan. Saya kira itu saja. Terima kasih teman-teman. Saya tambahi tentang hadis tentang satafir ummati ala dan wasab'ina firqatan finnar ila wahid. Umatku itu akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang selamat. Kita lihat hadisnya adalah sataftariqu ummati, umatku akan terpecah. Berarti mereka semua adalah jadi yang terpecah ini muslim. Karena ada kata-kata ummati, kulluhum finnar, yang lainnya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Nah,
Kalau maka Syiah ada yang masuk yang tidak, kita berpecah. Maka Syiah kemungkinan juga ada yang ada dalam masalah itu. Ada yang dalam 72 atau 73. Tapi juga kita hati-hati, ada yang bulat dan berlebihan, yang karena itu mui itu kalau dia menyesatkan maka tidak mengkafirkan. Maka jangan salah dengan menyesatkan atau mengkafirkan. Karena berbeda. Kalau dikatakan sesat berarti mui menganggap itu muslim tapi masuk dalam muslim, tapi dalam masuk kesesatan. Yang kedua, yang tidak boleh mengkafirkan adalah ta'yin orang per orang. Ta'yin orang per orang, mengkhususkan orang per orang. Ini nggak boleh. Tapi kalau faham itu boleh para ulama. Faham itu. Ya, orang per orang nggak boleh. Tapi kalau faham itu boleh. Lain mui banyak, misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu bukan orang per orangnya yang dikafirkan, tapi adalah pahamnya. Maka jangan salah memisahkan antara ta'yin orang per orang, mengkafirkan orang per orang, dengan mengkafirkan faham. Kalau faham, kalau ulama pasti akan mengakui. Tapi apakah orang yang kafir? Allah alam tak boleh. Kecuali ada keputusan pengadilan. Di Mesir banyak. Fahamnya dikafirkan, orang-orangnya tidak dikafirkan. Tapi keputusan pengadilan ada yang mengkafirkan orang per orang. Jadi kita nggak boleh. Kalau udah keluar keputusan pengadilan, misalnya si A kafir, selesai. Tapi kalau paham masih terbuka. Nggak usah ikut-ikut gitu-gitu lah. Gampang aja, nggak usah ikut gitu. Pokoknya yang aneh-aneh, yang kelihatan berlebihan nggak usah diikuti. Agama ini tengah, agama ini tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tidak berlebihan ke kanan, tidak berlebihan ke kiri. Agama Islam ini yang lurus tengah, nggak berlebihan. Makanya kalau ada paham aneh-aneh, mending nggak usah diikuti. Kita masih selamat kalau memang, tapi susahnya kalau di Indonesia kita masih selamat. Kenapa? Sejelek-jeleknya pahaman kita kalau kita punya keluarga yang muslim yang biasa, dia akan sampai berlebihan, yang terlalu. Tapi kalau kita sudah kemana-mana, ke negeri yang mana-mana, maka paham-paham yang berlebihan pasti ada. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah kita muslim, dari keluarga muslim yang biasanya keluarganya ada tengah. Kalau sudah begitu, jangan ikut yang aneh-aneh. Jangan ngaji yang aneh-aneh. Ngajilah mainstream. Lebih baik mengaji yang mainstream. Jangan mengkaji yang non mainstream. Alhamdulillah kalau di Indonesia itu mainstream banyak. Cirinya adalah punya masjid, masjidnya terbuka, siapapun boleh masuk. Jadi ciri ada pengajian terbuka, siapapun boleh masuk. Itu tengah gitu. Walaupun ada macam-macam perbedaan, tengah. Tapi kalau masjidnya sudah tertutup, orangnya cuma 2, 3, 4 orang, agak tertutup, orang masuk dicurigai, dipendelipi, bahasa Jawanya, nggak usah ikut. Itu lebih aman, lebih selamat. Ikutlah mainstream. Kalau ingin belajar Islam, kalau nggak tahu apa-apa, pelajarilah buku pelajaran agama Islam mulai SD sampai SMA. Lebih selamat dari depak itu. Lebih selamat. Kalau nggak tahu apa-apa, itu lebih baik belajar utamanya itu dari buku pelajaran dari SD sampai SMA yang dikeluarkan oleh depak. Itu lebih selamat daripada ikut pengajian yang aneh-aneh. Terima kasih Cak Gofar dan juga atas diskusinya tadi. Barangkali kita akan tutup acara ini, sesi pengajian subuh ini karena waktunya juga sudah hampir jam 9. Kemudian sebelum kita tutup mungkin ada beberapa pengumuman dari surau.
besok jam